Saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semuanya. Saya buat review dulu ya bacaan hari ini supaya tahu yang mau direnungkan apa. Dalam bacaan pertama itu Yosua kepada bangsa Israel itu membuat tantangan, menantang umat Israel. Kamu mau memilih siapa? Pilih Allah yang mana? Allah yang memberikan kamu roti atau Allah yang tempat kamu mendiami, tetapi aku memilih Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil itu para murid ditantang oleh Yesus. Sebelumnya konteksnya adalah tentang Yesus mengatakan bahwa engkau selamat, engkau harus memakan tubuh dan darahku. Maka perkataan itu keras. Ditantang lagi sama Yesus kepada para murid. Sehingga dikatakan banyak para murid itu meninggalkan dia. Tetapi konteksnya adalah 70 murid, sedangkan 12 murid itu tetap bertahan. Maka bertanya Yesus kepada para murid, mengapa engkau tidak juga meninggalkanku? Lalu Petrus menjawab sebagai wakilnya, kepada siapa kami akan pergi? Maka dua rangkaian bacaan ini itu ditutup dengan sebuah hal yang indah lewat pengalaman dari bacaan kedua. Bacaan kedua itu melukiskan tentang hubungan suami istri, yang juga merupakan sebuah ungkapan tentang bagaimana Yesus punya hubungan dengan jemaatnya. Yesus punya hubungan dengan kita sebagai murid-muridnya. Maka mazmurnya itu dikatakan dengan sangat indah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, ini yang mau direnungkan dalam seluruh proses pemenuhan hari ini. Kebayang dulu ya. Jadi Anda yang tidak menyiapkan di rumah, ya biasa ya. Datang aja, nggak mau baca Injil hari ini, nggak mau tahu lah. Pokoknya tentang Ekaristi datang. Udah bersyukur Romo, saya datang hari ini. Itu jawaban yang paling gampang untuk domba-domba zaman sekarang. Bersyukur saya udah datang ke gereja Romo. Ada baiknya lebih dalam lagi. Nah itu yang mau pelajari, yang direnungkan hari ini. Maka sebetulnya ketika konteksnya Yosua menantang orang Israel dan Yesus menantang murid-muridnya, tentang pilihannya adalah mau meninggalkannya atau memperbarui komitmen bersamanya. Maka tema besarnya saya memberikan tantangan itu sebetulnya membuat orang lebih mengenal Dia yang mengutus. Sehingga ketika mengenal orang yang mengutusnya, Allah yang mengutus, maka kita pada akhirnya mampu masuk dalam suasana iman, yaitu percaya. Tantangan bisa Anda baca dari berbagai macam cara ya. Ada masalah, ada konflik, dan berbagai macam hal-hal yang negatif itu tantangan. Tantangan ini membawa Anda untuk mengenalnya. Mengenal Dia yang mengutus kita. Lalu membawa kepada kepercayaan. Itu. Maka tema dalam prolog ini saya mengatakan begini. Bapak Ibu teman-teman, sebetulnya kita mesti berani membuat pilihan. Kita tidak bisa membiarkan pilihan itu selalu terbuka. Orang yang tidak mampu membuat pilihan adalah orang yang tidak bisa membuat komitmen. Dan orang yang tidak bisa membuat komitmen dalam hidupnya juga tidak akan mengalami kebahagiaan. Maka menerima tantangan adalah kunci kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah mampu mengenalnya dan percaya penuh kepadanya. Anda mau berhenti di sini, bawa pulang. Cukup di sini, silakan. Analoginya bagaimana? Saya menemukan sebuah cerita yang baik dalam melukiskan tentang bagaimana Yesus mau diungkapkan firman-Nya hari ini. Ada sebuah cerita tentang pemain sirkus. Dia membuat pertunjukan dari gedung ke gedung dengan membuat rangkaian tali yang begitu panjang. Dia melewati tali tersebut, seuntas tali tersebut dengan menggunakan sepeda. Dan di depannya dia menaruh sebuah karung beras untuk dia membantu dia untuk melewati. Melewati beberapa kali membuat para pertunjukan orang-orang suka dengannya dengan senang dan percaya. Lalu dia turun, dia mengatakan kepada para audiens yang ada, apakah Anda semua percaya bahwa saya bisa melewati seuntas tali menyeberangi dari titik yang satu ke titik yang lain? Semua kompak menjawab, ya, saya percaya. Ditantang lagi,
kalau begitu, adakah di antara kalian yang mau menggantikan karung beras ini dan duduk bersama dengan saya melintasi dari ujung yang satu ke ujung yang lain?" Semua menjawab, "Diam." Mulai ada inkonsistensi dalam sebuah pertanyaan dan jawaban. "Iya, kami percaya bahwa engkau bisa." Ditantang kembali, "Apakah ada yang mau bersama dengan saya?" Semua diam. Lalu ada satu anak kecil menawarkan diri untuk ikut bersama dengan pertunjuk siklus itu untuk melewatinya. Dan semua orang tegang untuk melihat pertunjukannya. Apakah bisa atau tidak bisa, selamat atau tidak selamat, anak kecil berserta dengan pemain sirkus tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata berhasil. Dan semua orang bertepuk tangan dan senang terhadap keberhasilan pertunjukan tersebut. Pertanyaannya, siapakah anak kecil itu? Jawabannya adalah ternyata dia adalah anak kandung dari pemain sirkus itu sendiri. Mengapa? Anak tersebut sangat percaya akan kemampuan ayahnya. Dan dia sangat yakin ayahnya pasti tidak akan mencelakakannya. Artinya saya mengatakan, pengenalan akan ayahnya membuat dia percaya. Dan sebaliknya, kepercayaan itu menjadikan pengenalan akan ayahnya semakin mendalam. Analoginya, kalau Anda nggak paham yang pertama, Anda bisa masuk dalam analogi ini. Nggak paham lagi, saya beritahu lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa begitu keras sehingga banyak orang, para murid itu pergi. Tapi Pak Petrus tetap on track menghadapi keras dan tegasnya berbagai ajaran ilahi. Dengan mengatakan, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah." Saya temukan ada tetralogi iman yang membuat para murid, khususnya Petrus, tetap on track. Walaupun tantangannya begitu besar yang dikasih oleh Tuhan. Apa itu? Saya mencatat ada 3-4 tetralogi iman yang sebetulnya bisa menjadi sebuah kata kunci untuk kita. Yang pertama, Petrus itu mempunyai yang namanya pemahaman akan Allah. Dia paham siapa Allah yang diimaninya. Yang kedua, Petrus punya pengalaman akan Allah. Dia mengalami sendiri siapa yang Allah diimani. Yang ketiga, dia punya pengamalan akan Allah. Dia mempraktekkan hidupnya untuk mentransfer siapa Allah yang telah berbuat baik kepadanya. Yang keempat, dia punya penghayatan akan Allah. Dia membuat rangkaian besar bahwa apa yang terjadi dalam hidupku itu adalah Allah yang berkarya. Maka 4 ini menjadi kata kunci yang dibuat oleh Petrus sehingga ia tetap on track dalam hidupnya. Yang pertama adalah pemahaman akan Allah. Yang kedua, pengalaman akan Allah. Yang ketiga, pengamalan akan Allah. Yang keempat, penghayatan akan Allah. Dan 4 ini menjadi kata kunci untuk para murid tetap on track dalam seluruh kehidupannya. Titik. Maka Anda Bapak Ibu hari ini teman-teman, saya mengajaknya hal sederhana. Tantangan apapun dalam hidup kita, itu cara Tuhan untuk kita dapat mengenalnya. Dan kita mengenalnya pada akhirnya mampu sampai kepada kepercayaan yang mendalam dan penuh kepadanya. Begitu? Dipahami enggak? Enggak ya? Baguslah kalau enggak lah. Jadi Anda belajar lagi kalau enggak paham. Saya mau tutup dengan sebuah lagu boleh? Judulnya Mengenalmu. Kalau pertama Anda enggak paham, enggak apa-apa. Yang kedua Anda enggak paham, enggak apa-apa. Yang ketiga enggak paham, enggak apa-apa. Kalau lagu ini enggak paham, keterlaluan.
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tahu lagunya? Tahu lagunya? Tahu lagunya? Nyanyi bareng yuk. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita mohon rahmat Allah. Satu hal rahmat yang saya ajak untuk mampu juga mengenalnya lewat begitu banyak tantangan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Maka mari kita hening sejenak.